Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, selamat malam semuanya. Kembali lagi sama aku Nova Kurnia Fadila. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan ngejelasin sedikit pemahaman aku tentang materi yang udah disampaikan kepada aku selama aku belajar bersama Bapak Meki Herlon, yaitu tentang patron dan klien. Sebelumnya, aku mau nanya dulu nih sama kalian semua. Kalian pernah denger nggak sih kata-kata patron klien? Dan kalian tahu nggak pengertian dari hubungan patron dan klien? Jadi, hubungan patron dan klien itu adalah hubungan yang tidak sejajar antara tauke dan petani. Nah, patron ini bisa juga disebut dengan tauke atau agen. Dalam dunia pertanian, emang sering disebut dengan tauke. Contohnya tauke sawit. Dan klien ini adalah bawahan atau dalam dunia pertanian disebut dengan petani. Petani ini adalah orang yang menjual hasil pertaniannya kepada tauke. Nah, setelah mengetahui pengertian dari patron dan klien serta hubungan mereka, kita juga harus tahu apa sih ciri-ciri dari hubungan patron dan klien tersebut. Nah, ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama, hubungan sumber daya alam. Yang kedua, hubungan resiprositas. Yang ketiga, hubungan loyalitas. Dan yang terakhir, hubungan personal. Hubungan sumber daya alam ini seperti bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh si patron dan bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh klien. Tentunya sumber daya atau secara finansial, tauke lebih tinggi dibandingkan dengan si klien. Makanya dia memiliki hubungan atau sebagai tauke yang bisa meminjamkan uang kepada petani. Yang kedua, hubungan resiprositas, yaitu hubungan yang saling menguntungkan, saling memberi dari penerima walaupun dalam kadar yang tidak seimbang. Yang kedua, menurut Malinowski dan Mauss dalam Scott tahun 1972, resiprositas berfungsi sebagai landasan bagi struktur persahabatan dan persekutuan dalam masyarakat-masyarakat tradisional. Hubungan yang ketiga yaitu hubungan loyalitas. Nah, hubungan loyalitas ini adalah kesetiaan atau kepatuhan. Semisal patuhnya seorang petani kepada si tauke, yang dalam artian dianya tidak berpindah-pindah kepada tauke lain. Hubungan loyalitas di sini adalah suatu tindakan daripada petani selaku klien kepada tauke selaku patron untuk membalas jasa atas apa yang telah mereka terima selama ini. Yang terakhir adalah hubungan personal, yaitu hubungan yang bersifat langsung dan intensif antara patron dan klien, yaitu menyebabkan hubungan terjadi tidak hanya bermotifkan keuntungan saja, melainkan juga mengandung unsur perasaan yang bisa terdapat dalam hubungan yang bersifat pribadi. Hubungan yang mengandung unsur perasaan yang seperti ini telah menimbulkan rasa saling percaya dan keakraban antara petani dan tauke, yaitu saling berkomunikasi antara si tauke dengan si petani yang begitu baik, sehingga si petani tidak lari atau berpindah kepada tauke yang lain. Dari gambar di samping adalah gambar contoh hubungan patron dan klien, yaitu hubungan antara tauke sawit dengan petani sawit. Di sini mereka memiliki hubungan timbal balik, yaitu saling membantu dan saling membutuhkan. Si patron membutuhkan bantuan mereka untuk mengangkat buah-buahnya ke dalam mobil untuk dibawa ke tauke atau patron utama atau langsung ke pabriknya. Sedangkan si petani sendiri memiliki kebutuhan ataupun saling membutuhkan bantuan dari si patron seperti meminjam uang untuk memodali apa yang akan dilakukannya, usaha yang dilakukannya, serta si patron ini membantu petani, mempermudah petani dalam menjualkan hasil taninya ke pabrik. Seperti itu.
Kira-kira menurut kalian semua, apa sih dampak positif dan negatifnya dari hubungan patron dan klien sendiri? Dampak positifnya seperti yang udah aku jelasin tadi, yaitu mereka saling membutuhkan, saling menguntungkan, yang mana si patron ini bisa membantu klien untuk mempermudah si klien menjual hasil taninya kepada pabrik langsung. Kenapa mereka tidak menjual ke pabrik langsung? Karena faktor-faktornya seperti jarak yang jauh, transportasi yang mereka mungkin tidak miliki, dan tentunya ketika jaraknya yang jauh itu membuat mereka lebih banyak mengeluarkan biaya. Sedangkan bantuan yang diterima oleh si patron dari si petani seperti dapat berpenghasilan dari sumber daya yang petani jual kepada si patron. Apa sih dampak negatifnya dari hubungan ini? Padahal dilihat semuanya terlihat baik dan sama-sama menguntungkan. Tapi ternyata dampak negatifnya ini lebih mengarah kepada si petani, yang mana petani tidak bisa menentukan harga jual yang harus mereka jual kepada si patron. Akan tetapi, si patronlah yang menentukan harga beli seperti sawit yang dijual oleh petani sebelah pihak. Terima kasih semuanya yang sudah mau menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi ilmu tambah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.